Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah online KRT pada malam hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2020. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kembali kami dipertemukan dalam ibadah online. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadirat-Mu dan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Hamba mohon pertolongan dan pimpinan-Mu. Tuhan, Kau berikan hikmat dan pertolongan kepada hamba yang akan menyampaikan. Kau juga mencurahkan Roh Kudus kepada semua jemaat yang mendengarkan. Tuhan, hamba yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, biarlah kehendak dan suara-suara Tuhan saja yang dapat disampaikan untuk kemuliaan dan puji nama-Mu. Kami mau sambut ya Tuhan berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sedemikian jauh pembacaan firman pada malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, terlebih yang melakukan firman. Haleluya. Apa kabar Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus? Kembali kita beribadah online pada malam hari ini. Dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita tidak merasakan apa yang menjadi keberhasilan yang kita cita-citakan. Apa yang kita jalani kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang ada rasa atau pertanyaan tentang keberadaan Tuhan apabila peristiwa-peristiwa yang mengecewakan kita dan yang membuat kita menjadi putus asa. Pertanyaan itu akan datang menghampiri kita. Di mana Tuhan? Kemana Tuhan? Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan ini rasanya sudah tidak ada lagi damai sejahtera. Kadang di dalam hal pelayanan pun banyak sekali tantangan dan pergumulannya. Pelayanan yang tidak dihargai, pelayanan yang mungkin dicemooh. Ada juga konflik-konflik yang membuat kita lelah karena tidak kunjung selesai. Perpecahan di gereja yang tidak ada penyelesaiannya membuat itu semua kadang merasa untuk apa atau di mana bertumbuhnya makna hidup sejahtera atau damai sejahtera di dalam kehidupan ini apabila kekecewaan dan keputusasaan serta konflik-konflik selalu datang menghampiri. Di dalam nas pembacaan firman pada malam hari ini, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Korintus, juga buat kita semua, untuk mengupayakan untuk hidup sempurna, yang artinya
hidup di dalam sehati, sepikir, dan hidup dalam damai sejahtera. Padahal kita tahu sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Sebagai manusia banyak sekali kelemahan dan kekurangannya. Namun Rasul Paulus menegaskan jemaatnya harus berupaya untuk hidup menuju arah kepada kesempurnaan, yang artinya berusaha untuk mengarah kepada hidup sempurna sekalipun dalam kesulitan. Ketika kita hidup sempurna, maka kita akan bertumbuh bersama dalam kasih walaupun dalam pelayanan penuh dengan kesulitan. Dan Allah sang sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai kita. Jika kita merenungkan pekerjaan Allah lebih dalam lagi, jika kita merenungkan segala apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita, sangatlah luar biasa. Allah yang Tritunggal menyatakan dirinya dalam kehidupan kita melalui setiap perannya masing-masing sebagai Allah pencipta. Namun Dia juga hadir di dalam Yesus Kristus sebagai Sang Penyelamat. Bahkan hadir dalam kehidupan kita sebagai pembimbing, penghibur, menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita melalui Roh-Nya. Dan kita diwajibkan untuk hidup saling mendukung, saling mengasihi, menjadi tauladan bagi sesama kita, agar dapat menumbuhkan kehidupan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Setiap orang percaya memiliki panggilan untuk mewartakan kabar baik. Sekalipun di tengah kesulitan, sekalipun banyak tantangan dan pergumulan, kita diwajibkan untuk saling mendukung, saling mengasihi, dan menjadi teladan buat sesama kita. Dengan tidak lupa mengandalkan penyertaan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan memberikan pemeliharaannya buat setiap kita yang percaya kepada Dia, agar kita mau berupaya hidup kepada arah kesempurnaan. Sesuai dengan tema KRT pada malam hari ini, tegak dalam iman, hidup dalam damai sejahtera, dan lakukan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa penutup. Tuhan Yesus ya Kristus yang kami sembah, Engkau adalah sumber kasih dan hidup damai sejahtera. Biarlah setiap kami mengerti tentang firman-Mu dan dapat melakukan menuju arah hidup kesempurnaan, menuju arah hidup yang sempurna. Dengan sehati, sepikir, agar hidup damai sejahtera itu dapat tercipta. Tuhan, biarlah firman-Mu pada malam hari ini menguatkan, memberi penghiburan dan pertumbuhan buat iman kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami, berikan kami selalu kesehatan, berikan kami selalu anugerah dan berkat-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya penyakit, jauhkan kami dari segala mara bahaya apapun. Di dalam situasi pandemi pada saat ini, berikan kami juga pemulihan ya Tuhan. Setiap kami yang sedang menderita sakit penyakit, Kau mau sembuhkan, Kau mau lenyapkan segala virus-virus yang masih berkeliaran. Biarlah kuasa dan bilur-bilur mujizat-Mu menyertai dan melindungi setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kau pulihkan dari segala kesulitan-kesulitan yang ada. Kau sembuhkan bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami yakin dan percaya setiap yang mau berserah kepadamu, kami yakin dan percaya setiap kami yang berharap kepadamu. Tolong kami ya Tuhan agar mengerti untuk saling mendukung, saling mengasihi,
dan menjadi teladan buat sesama kami. Tuhan, doa kami yang jauh daripada kesempurnaan ini, biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan dari saya, senantiasa memberikan pencerahan dan senantiasa membuat iman kita bertumbuh. Tuhan memberkati.